Hai semuanya. Di masa sekarang banyak masyarakat yang masih mempercayai ilmu-ilmu gaib. Salah satunya santet. Santet atau sihir adalah sebuah praktik ilmu hitam yang memanfaatkan keterlibatan jin di dalamnya. Biasanya pelaku santet akan terlibat suatu perjanjian bersama jin dengan memberikan sesuatu sebagai syarat atau tumbal, atau melakukannya melalui perantara dukun yang memelihara jin tersebut. Santet menyerang pada seorang individu atau kelompok yang berasal dari orang lain yang tidak menyukainya atau sebaliknya, ingin disukai. Maka dari itu, sihir bisa membuat seseorang celaka, atau justru sebaliknya, membuat sang pujaan hati jatuh ke tangannya secara instan. Nah, di episode kali ini, Tinta Merah akan membahas 8 barang yang disebut digunakan untuk santet, segera buang jika ada di rumah. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Tinta Merah. 1. Tanah kuburan. Tanah kuburan digunakan sebagai perantara pelancar santet. Pada beberapa kasus, tanah kuburan biasanya dibungkus menggunakan potongan kain kafan dan dikirim pada malam hari. Pada proses pengiriman santet jenis ini biasanya terlihat seperti bola api besar atau sering disebut juga dengan banaspati. Efek dari santet jenis ini biasanya ditunjukkan agar merusak rumah tangga seseorang yang membuat penghuni rumahnya akan selalu dalam kondisi panas dan emosi yang berkepanjangan. 2. Raja adalah sebuah kertas bertuliskan tulisan-tulisan acak yang biasanya ditulis dalam huruf Arab. Kadang rajah ini dibentuk menjadi bentuk manusia, hewan, atau pola-pola tertentu. Banyak masyarakat Indonesia masih percaya khasiat rajah dan mengatakannya sebagai budaya atau disadari stigma konyol. Semua tulisan Arab adalah Al-Quran tanpa tahu artinya. Padahal Islam secara tegas sudah menyebutkan rajah adalah bagian dari praktik sihir yang tercela. 3. Buhul-buhul. Hampir semua praktek santet pemuncak paling atasnya adalah perjanjian dengan jin menggunakan buhul. Buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin. Ikatan ini ukurannya kecil sekali. Tali yang dipakai bisa berupa rambut, benang, dan lain-lain. Bisa bayangkan sehelai rambut yang diikat sehingga bagian tengahnya ada ikatan kecil. Nah, sekecil itu bisa dijadikan media buhul. Buhul ini adalah kunci pertama perjanjian dengan jin yang akan jadi partner manusia-manusia jahat. Yang mengerikan dari hal ini adalah sang pelaku penyantetan tidak akan menaruh buhulnya di tempat yang mudah dijangkau. Ada yang ditaruh di pondasi bangunan, dimasukkan ke botol lalu dilampar ke laut, diletakkan di dasar sumur atau atap rumah kosong, dan lain-lain. 4. Praktik boneka santet. Praktik ini biasanya dipakai untuk membuat malapetaka bagi korbannya berupa serangan fisik, mental, dan sebagainya. Syarat dari praktik ini sangat mudah, yaitu sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet. Bisa bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lain. Boneka santet adalah sebuah mainan berbentuk manusia yang sudah diisi dengan sebagian jiwa seseorang. Boneka ini dipakai untuk melukai dan mengontrol korban yang dituju. Orang-orang Indonesia sih kerap menyebutnya sebagai boneka voodoo. Selain itu, boneka santet juga dipakai sebagai jimat membawa sial yang bisa mengundang kematian. Beberapa dari boneka tersebut dilengkapi dengan potongan-potongan kuku dan rambut korban, membuatnya boneka tersebut semakin kuat dan mudah dikontrol. Orang-orang yang memakai boneka ini harus sanggup bertumbal. Jika tumbal tidak cukup, maka segala kesialan atau kematian akan berpaling pada si pelaku. 5. Binatang melata atau serangga. Santet tidak selalu berupa serangan langsung yang gaib, tapi juga melalui perantara hewan-hewan berbahaya atau menjijikan. Biasanya kemunculannya tidak wajar dan masif. Biasanya hewan-hewan yang dikirim berupa ular, kalajengking, ulat, kelabang, cacing, dan sebagainya. Hewan-hewan ini muncul secara rutin di dalam rumah. Umumnya, binatang-binatang ini muncul di kamar tidur atau kamar mandi. Ketika menemukan hal ganjil ini, untuk kasus hewan yang datang adalah ular, maka usir terlebih dahulu. Disinyalir ular adalah bentuk yang paling berbahaya dari serangan ini.
usir sebanyak 3 kali, atau masih kembali juga maka bunuh sambil membacakan ayat kitab suci. 6. Silet dan paku. Benda pertama yang sering digunakan sebagai media pelancar santet ialah silet. Pasti kita sering mendengar kisah orang yang diguna-guna lalu diobati keluar dari tubuhnya sejenis silet. Selain silet juga biasanya paku atau kawat dan sejenisnya. Beberapa benda tersebut biasa dilancarkan langsung ke tubuh target untuk merasakan sakit yang berlebihan dan biasanya tak masuk akal di mata ilmu kesehatan. Dalam beberapa kasus pasien yang berobat ke dokter, bahkan dinyatakan sehat namun dalam tubuhnya sangat merasa kesakitan. 7. Tulang ayam. Untuk benda yang keempat ini memang terdengar sangat lucu. Meskipun tulang ayam terlihat seperti sampah bagi sebagian orang normal, bagi dunia perdukunan, benda ini biasanya digunakan sebagai media santet yang tujuannya digunakan dalam menghancurkan bisnis makanan agar si target tidak memiliki pembeli atau tidak laris. 8. Kuku dan rambut. Benda terakhir yang sering digunakan dalam santet ialah rambut dan kuku manusia. Biasanya, benda tersebut digunakan dalam bentuk santet yang bertujuan mempersulit si target dalam mendapatkan jodohnya. Rambut mengandung DNA manusia dan tidak mudah hilang. Bahkan dalam waktu yang cukup lama, salah satu cara agar santet bekerja dengan efektif adalah dengan mendapatkan DNA si korban, selain nama lengkap dan tanggal lahir. Meski rambut itu diwarnai dengan warna apapun, DNA-nya tetap akan ada di sana. Jadi, waspadalah kepada orang yang ingin sekali memiliki rambut Anda. Nah, itulah 8 barang yang disebut digunakan untuk santet. Apabila menemukan benda-benda tersebut, segera singkirkan dari rumahmu. Jika kalian punya info menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.